Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 agroklimatologi akan mempresentasikan mengenai alat ukur cuaca. Sebelum itu, dosen pengampu kami yaitu Bapak Rasmat Mulyadi, Master Kehutanan, dan asisten dosennya yaitu Kak Zulfiana Devi. Sebelum kami memperkenalkan alat, kami akan perkenalkan anggota kami yaitu Maimun Kamil, Diri Christian Rabe, Muhammad Fadil Kustantio, Muhammad Aidil Fikri, dan Svensen Ishak. Alat ukur pertama saya minta kesediaan dari Fadil Kustantio untuk memberikan materi sangkar, meteorologi, dan penangkar hujan Helman. Yang pertama, sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Beberapa standar ketentuan dari sangkar meteorologi saat ini adalah sebagai berikut. Lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Terbuat dari kayu dan dicat putih. Hal ini dilakukan agar warna putih pada cat memantulkan kembali radiasi dari matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan karena gerak semu matahari adalah dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan tidak ada radiasi langsung matahari yang masuk ke dalam sangkar sehingga nilai parameter terukur merupakan nilai asli unsur udara dekat permukaan. Dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Ketinggian bangunan kurang lebih 2 meter. Peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteo terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Termometer maksimum, termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Termometer minimum, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Termometer basah digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Yang kedua, penangkar hujan Helman. Pencakar hujan Helman atau penangkar hujan jenis Helman ini merupakan suatu alat penangkar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Untuk penangkar hujan OBS dan Chemotokes minta kesediaan dari Muhammad Aidil Fikri untuk menjelaskan materi. Kemudian alat ketiga yaitu penangkar hujan. Penangkar hujan OBS berbeda dengan tipe Helman. Penangkar hujan tipe observatorium tidak menggunakan pias untuk mengukur curah hujan. Penangkar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Penangkar hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penangkar curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Keempat, Campbell stock. Campbell stock adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada
Campbell stock. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar sih. Untuk yang kelima, penguapan dan anemometer minta kesediaan dari Maimun Jamil untuk memberikan materinya, menjelaskan materinya. Terima kasih. Ya, selanjutnya panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Dalam penguapan terdapat beberapa bagian memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, hook gauge. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan untuk mengukur tingginya letak hook pada tempatnya. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada pada permukaan air. Yang kedua, alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hook dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Yang ketiga, tube anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter. Yang keempat, termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Yang keenam, anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup, sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup anemometer. Dalam pengamatan unsur, cuaca angin anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Ya, terima kasih. Untuk 7 dan 8 yaitu Automated Weather Station dan alat pengukur kualitas udara minta kesediaan dari Swensen Isaac untuk menjelaskan materi. Automatic Weather Station dalam kurung AWS merupakan bentuk kesatuan dari rangkaian sensor yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembaban, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin yang kemudian akan diubah dalam kurung ditampung dalam data logger sehingga dapat dimonitoring melalui komputer server dan diakses secara online. AWS pada umumnya dipasang pada kegiatan 10 meter di atas permukaan tanah dan bebas dari bangunan. Fungsi utama AWS adalah konversi pengukuran elemen meteorologi menjadi sinyal listrik melalui sensor pemrosesan dan transformasi sinyal. Ini menjadi data meteorologi, merekamnya dan atau mentransmisikan informasi yang dihasilkan. Yang kedelapan, alat ukur kualitas udara dalam kurung particulate meter PM10. Partikulat dalam kurung PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron dalam kurung mikrometer. Nilai ambang batas dalam kurung NAP adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 sama dengan 150
150 per gram per meter persegi. Terima kasih. Untuk 9 dan 10 yaitu barometer digital dan automatic weather observing system. Saya akan bacakan, saya akan jelaskan, yaitu barometer digital adalah salah satu alat ukur tekanan udara modern yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan kondisi sensor silikon terhadap perubahan tekanan udara. Barometer digital jenis barometer modern, di mana perangkatnya sudah mutakhir, sehingga kita hanya perlu melihat layarnya saja untuk mengetahui besarnya tekanan suhu dengan sangat tepat dan akurat. Yang 10, automatic weather observing system. Automatic weather observing system adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. AWOS atau singkatannya dilengkapi beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility atau jarak pandang mendatar, dan ceilometer atau alat mengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca. Kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 30 agroklimatologi. Untuk kesalahan kecil atau besar kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.